Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang berada di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, untuk mengawali video pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, silahkan anak-anak perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Anak-anak yang berada di rumah, pada video pembelajaran kali ini kita sudah memasuki pelajaran yang keempat, yakni mengenai sholat bagi orang sakit. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan. Bahkan ketika sakit pun kita tetap wajib untuk mendirikan sholat. Kalau kita tidak bisa mendirikan sholat dalam keadaan berdiri, kita bisa melaksanakan sholat dengan cara duduk, bisa dengan cara berbaring ataupun telentang. Agama Islam merupakan agama yang mudah dan tidak pernah mempersulit pemeluknya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan anak-anak perhatikan penjelasan mengenai tata cara sholat dalam keadaan sakit. Ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Olehnya itu, orang yang sakit tetap diwajibkan untuk melaksanakan salat. Namun, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan baginya. Jika ia tidak mampu salat dalam kondisi berdiri, maka dia diperbolehkan sambil duduk. Kala itu pun tidak mampu, maka boleh sambil berbaring. Kalau itu pun tidak mampu, maka ia sambil terlentang, sholatnya sambil terlentang. Kalaupun itu juga tetap tidak mampu, maka diperbolehkan dengan isyarat. Kalau isyarat pun tidak mampu, maka dilakukan sholat dengan kedipan mata atau dengan hati. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut. Poin B, tata cara sholat bagi orang yang sakit. 1. Sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk ini dilakukan bagi orang yang tidak sanggup melakukan sholat dengan cara berdiri. Ya. Adapun tata caranya sebagai berikut. Pertama, duduklah menghadap kiblat dengan posisi iftirash, ya, posisi duduk seperti tahiyat awal. Kemudian berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan dan bertakbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan. Kedua, bersedekap di atas dada dengan posisi pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Setelah itu, membaca doa iftitah, surah Al-Fatihah, dan surah dari Al-Quran. Ketiga, ruku, yaitu dengan duduk membungkuk sedikit ke arah depan dengan membaca tasbih ruku. Keempat, i'tidal, yaitu duduk kembali seperti semula serta membaca tasbih i'tidal. Kelima, sujud, yaitu sujud sebagaimana biasa sambil membaca tasbih. Atau jika tidak mampu, maka dengan membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Kemudian duduklah kembali menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama, dan lakukanlah gerakan-gerakan seperti ini seterusnya hingga salam. Sekarang kita masuk tata cara sholat bagi orang yang sakit dengan cara berbaring. Tata cara sholat dengan cara berbaring ini dilakukan oleh orang yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Tata caranya sebagai berikut. Pertama, tidur miring di atas rusuk yang sebelah kanan dengan membujur
ke sebelah selatan. Telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan pula. Kedua, wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat dengan disertai niat dan bertakbir seperti biasa. Ketiga, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan anggukan kepala atau dengan menggunakan kedipan pelupuk mata. Keempat, jika semua tidak bisa dilakukan dengan anggukan kepala atau kedipan mata, maka gunakanlah hati selama masih dalam keadaan sadar. Lakukan gerakan seperti ini hingga salam. Tata cara sholat bagi orang yang sakit selanjutnya adalah sholat dengan cara terlentang. Ini dapat dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Caranya sebagai berikut. Pertama, posisi badan terlentang dengan posisi kedua kaki diluruskan ke arah kiblat. Kedua, kepala diganjal bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke arah kiblat. Kemudian berniat sholat sesuai dengan niat sholat yang akan dikerjakan. Ketiga, untuk melakukan ruku dan sujud cukup dengan isyarat seperti menganggukkan kepala atau kedipan mata. Jika tidak mampu, maka cukup dengan isyarat hati saja selama masih sadar. Keempat, bacaan sholat dilafazkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafazkan di dalam hati. Ya, sekarang kita masuk pada poin C. Hikmah sholat bagi orang yang sakit. Hikmah yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, hati menjadi lebih tenang. Hikmah yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang kelima adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Ustadz yang berada di rumah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk mengakhiri video pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.